Halo, balik lagi. Nah, ini gue mau sedikit cerita tentang perjalanan apa ya investasi gue ya. Jadi ini gue pakai broker namanya Interactive Broker, yaitu broker dari Amerika udah lama lah tahun 1970-an ya. Nah, ini gue mau lihat perjalanan gue ini eh, aset gue tuh sekarang udah 69.000. Dulu tuh kayaknya 39.000 ya. Gue deposito sekitar 39.000. Ini perjalanannya, jadi dalam perjalanan 1 tahun itu dia udah naik 53,2%. Dan ini mengalahkan S&P. S&P itu baru naik tuh bisa lihat 14,12%. Sekarang performance dari trading gue itu udah 56,03%. Kalau dibandingkan dengan Nasdaq, kita lihat tetap lebih tinggi 52%. Kenapa bisa begini? Karena gue pakai credit spread namanya. Jadi ini sebenarnya trading option yang berusaha untuk mendapatkan passive income. Jadi kita sebagai seller, sebagai penjual asuransi istilahnya buat perusahaan atau instrumen yang ada di stock market ini, itu bisa emas, bisa indeks, bisa futures, bisa stock, itu terserah. Jadi kita menjual asuransi, namanya credit spread. Ada sih strategi namanya selling put, banyak banget dari strategi option itu, tapi dalam kayaknya dari tahun 2017 sampai sekarang itu gue coba untuk buy option atau buy put, buy call, buy put. Long termnya nggak bisa. Kenapa? Kita kerja sibuk 9 to 5, terus kemudian konsentrasi walaupun pasar market tuh malam hari, tapi nggak tahu banyak YouTuber-YouTuber yang option itu yang dulu bagus, tahu-tahu sekarang udah hilang. Yang concern apa? Sebagai seller, seller itu sebagai penjual option, penjual asuransi lah misalnya. Pertama yang kita tradingkan itu adalah stok-stok yang bagus dulu. Makanya gue buat big cap nih, ya. Artinya yang punya aset banyak gitu, yang menjamin artinya gini, kalau kita melihat suatu company, perusahaan itu kita pertama harus kapitalnya besar. Besar seperti kayak perusahaan Apple, Microsoft, Nvidia, sekarang ada Palantir yang lagi tren gitu ya. Terus SoFi ini bank online tapi menyediakan segala macam, dia kayaknya ya lagi ongoing growth ya, perusahaan, company, terus kemudian ada Google, ada Netflix, gitu. Itu yang big cap gitu ya. Sebenarnya aman. Tapi nanti kita sebagai penjual itu ada namanya IV, implied volatility. Jadi kalau dia semakin tinggi, misalnya kayak Tesla ya. Tesla tuh bagus, tapi goncang-ganjing terus. Ya hati-hati aja gitu ya. Nah, caranya gimana? Kalau misalnya pertama kita buat whitelist dulu nih, gue ada 51 simbol. Ini bisa lihat nih koin gitu ya, AMD, Microsoft, Meta gitu ya. Terus kemudian ada QQQ, ini kita bisa juga kalau trading ETF, SPY, IBBF, IBBP, Oracle, Hood juga nih Robinhood lagi tren juga sih saat ini ya. MU, Apple, MicroStrategy ya. Ini BitX ini termasuk bagus karena volatility-nya tinggi juga. Ini Bitcoin ya, 2 kali Bitcoin. Jadi nah 2 kali Bitcoin strategi ETF. Ini IV atau Implied Volatility-nya bagus juga. Jadi bisa dipakai. Setelah pakai kayak gini, yang kedua stepnya adalah lihat di Google Finance. Misalnya kita mau lihat saham, kenapa kita melihat fundamentalnya? Ini simpel banget sih, fundamentalnya ada dulu. Kalau fundamentalnya bagus ya kita pakai. Kalau misalnya fundamentalnya jelek, ya jangan. Contoh nih, misalnya kayak saham Apple gitu ya. Saham Apple itu secara fundamentalnya ya kita lihat aja dalam 1 tahun chartnya masih kayak gini. Tapi kita semua orang tahu Apple itu bagaimana. Yang penting di sini itu adalah ini. Nah, income statement. Ini gratis kok ngelihatnya. Income statement ini ya artinya dalam 5 tahun lah annual ya. Itu dia naik terus, revenue-nya naik, 274 billion, terus 365, 394, 383 ya turun dikit, 391 naik ya. Jadi artinya net income-nya juga ya diusahakan naik kayak gini di atas, jangan yang minus gitu. Itu yang kita simpel dulu. Emang ada sih kadang-kadang beberapa perusahaan yang dia income statement yang nggak bagus tapi stoknya bagus gitu. Tapi yang lebih aman kita cari yang income statement-nya itu bagus. Contoh lain lagi nih ini pelajaran dari eh, perusahaan NIO. Ada yang tahu perusahaan NIO? NIO ini adalah salah satu perusahaan mobil listrik dari Cina. Tunggu dulu ya, ada telepon. Oh, udah ada gangguan tadi. Nah, kita lanjutin lagi. Ini perusahaan NIO. Lihat nih, kacau Pak ya. Ini baru setahun ya, coba 5 tahun. Nah, dulu nih waktu itu gue sempat beli di 40.
30 naik, 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 naik. Itu tahun 2021 tuh turun, lama-lama stoknya turun. Ini tren mobil listrik nih waktu Tesla juga nih, waduh lagi heboh-hebohnya ya. Sekarang coba lihat kayak gini harga sahamnya, 4,92. Nggak tahu lah, hancur banget lah. Kenapa? Karena nggak make ini tadi, income statement. Lihat nih, apa yang terjadi. Ini quarterly ya. Ini walaupun dari revenue-nya naik, tapi lihat nih, net income-nya negatif guys. Jadi jangan cari perusahaan yang kayak begini. Ini ya lihat nih, makin lama net income-nya makin jebol ya. Artinya apa? Dari si perusahaannya nggak bagus karena dia net income-nya minus gitu ya. Nah ini minus. Itu aja dicari, simpel banget lah. Ngeliat dari grafik kayak gini aja orang udah pada ngerti kok. Oh ya minus ya tanpa baca lah. Pokoknya dia naik, ini juga naik bagus. Contoh perusahaannya Nvidia. Ini lebih bagus lagi. Nvidia dalam waktu setahun tuh, ini 5 tahun, gila kan? Nah, begitulah ngerinya. Nah, lihat nih, quarterly nih ya, ya udah annual aja lah tuh. 2021, 2022, apalagi zaman AI ini 2024 sampai 2025. Wah, kira-kira mungkin 5 tahun ke depan tuh Nvidia masih bagus. Jadi revenue, terus kemudian net income-nya itu penting banget. Nih carilah perusahaan-perusahaan yang kayak begini. Nah, makanya dapat kayak gini gitu. Terus kemudian apa sih credit spread itu? Jadi kita melihat credit spread itu sebagai penjual saham, misalnya kita trading apa ya, yang bagus itu sekarang itu mungkin yang lagi tren itu ini ya, yang IV. IV itu penting kenapa? Ada namanya implied volatility. Jadi coba nih kita lihat nih, ada nggak nih? Harusnya di sini disediakan dia ya. Di sini, ini kita lihatnya ada nggak ada informasi tentang IV. Karena IV itu penting banget. Ini saya buat di option aja ya. Nah, ini ada namanya IV. IV ini sebenarnya pergerakan, apa namanya, stoknya ini, seberapa orang banyak pasar gitu, banyak terlibat di pasar, seberapa panik kita gitu ya. Karena kita sebagai seller asuransi tentu kita pengen, jual asuransi itu tuh dengan harga yang tinggi kan gitu. Misalnya kalau lagi orang pada musim, apa ya, badai gitu kan, nah kita mau asuransi rumah, kira-kira harga rumah itu untuk harga asuransinya itu mahal atau murah? Mahal. Jadi di mana kita ada suatu bencana atau ada crash gitu ya pasar, pasti harga, IV-nya itu harga asuransinya itu mahal. Nah di situlah kita masuk sebagai, penjual asuransi saham ini. Apa yang bisa kita lihat, ini bisa di-screening di mana-mana sih sebenarnya ya, di bar chart atau di mana-mana banyak bisa. Jadi di broker-broker Anda pun bisa. Untuk di Indonesia itu mungkin yang paling dekat tuh brokernya dari Singapura. Itu namanya Moomoo, MOO, dan Tiger Broker. Nah, itu dia. Jadi Mumu itu broker dari Singapura. Untuk Indonesia bisa juga dipakai ini. Saya juga udah pakai, tapi dia nggak ada web base-nya ya. Ini bisa juga dipakai, nggak apa-apa sih. Untuk handphone bagus banget lah. Artinya lebih lumayan ini apa namanya bagus ininya apa namanya aplikasinya. Dia bahkan lebih bagus dari Trade Broker ataupun dari yang lainnya. Inovatif lah gitu. Nah, cari dari perusahaan-perusahaan kayak gini. Nah, kita balik ke Nvidia. Ini namanya option change. Jadi surat kontrak gitu ya. Surat kontrak itu tentu ada waktu, timing dan harga strike price. Jadi misalnya gini, ini saya ngelihat dari si harga koinnya. Ini saya pakai daily bahkan. 4 jam 4 jam daily dulu ya, ini saya ngelihat dari daily dulu. Nah, kita lihat nih, ini saya hiding dulu semuanya. Nah, hide all. Nah, ini ya. Ini trennya kemana? Dengan daily naik ya kan? Saya lebih suka juga pakai namanya, aduh apa tuh namanya? ICT. Ya ICT itu pokoknya struktur market lah. Ini paling gampang juga sih, artinya nggak susah. Kalau ngeliat kayak begini, ini misalnya struktur market dia dari sini, dari awal sini dulu ya. Itu bawah, dihapus aja deh indikatornya. Atau pakai kantor paling gampang ya pakai MA gitu kan, MACD gitu ya. Yang penting di atas MA 200 saja. Ini kebetulan saya pakai juga MA 200 di sini gitu ya, MA 50, MA 35. Ini MA 20 ini dari Bollinger Band. Jadi kalau misalnya kita pakai ICT itu lebih enak. Ini. Nah, kita baca struktur market nih. Misalnya ini kan trennya turun nih. Nah, ini turun.
terus kita cari lagi ya lower high, lower low, lower high, lower low gitu kan. Otomatis kita tahu nanti kayak gini, terus kita udah dapat di sini. Nah, ini udah mulai naik nih. Artinya udah terjadi perubahan struktur. Baru nanti cari supportnya di sini. Betul dia naik. Begitu juga di sini. Nah, ini udah jebol, berarti dia akan naik terus, gitu ya. Terus kemudian ini jebol dia nih. Ini karena apa namanya? Earningnya nggak bagus, jadi turun dia jebol. Tapi kalau koin itu kan istilahnya apa ya? Dia itu exchange ya untuk Bitcoin ya. Dan sekarang Bitcoin aja per tanggal 14 Agustus sudah harganya 121 ribu US dollar. Jadi otomatis dia akan naik, ya gitu. Nah ini dia naik, ya kita buatlah di sini struktur marketnya. Nah ini udah mulai nih batasan nih di sini. Artinya ini udah ada lower high, lower low. Di sini dia paling tinggi di sini. Nah, itu dia. Oke. Ada telepon lagi, cut dulu dah. Lanjut lagi. Nah, ini misalnya kita paling gampang pakai TradingView lah. TradingView itu ya tinggal klik aja di sini, ketik aja TradingView, terus habis itu kita pakai indikator bisa namanya Smart Money Looks Algo ya, Smart Money Concept. Ya, ini gratis kok ya. Ini dia kelihatan. Terus ada pakai Smart Money Concept Expo. Nah, ini bisa juga. Ini lebih simpel sih. Jadi kita ngeliat oh kapan dia marketnya trennya turun berubah nah ya. Kita cari change of character. Kalau dia turun, turun dia. Turun, terus ini udah mulai berubah, oke naik dia. Ini kan belum, berarti tren up-nya masih jalan. Artinya apa? Trennya pasti akan naik. Atau cara kedua, yang paling gampang Fibonacci lah. Fibonacci kita pakai di sini misalnya. Nah, di sini. Ya, berarti dia di sini nih. Nah, 0,25 ini harus sudah hati-hati, ini support tinggi. Berarti support tertingginya di sini 289, 284 atau 300 lah gitu ya. Balik lagi ke sini, apa benefitnya? Misalnya gini, dari kita cari support itu kita misalnya gini, ini surat kontraknya ini biasanya kita dalam waktu 29 hari ya, pokoknya antara 21 sampai 45 hari katanya. Kenapa? Makin lama dia nilai kontrak itu makin mahal gitu ya. Dan ini juga apalagi didukung dengan IV-nya yang 57. Tuh. Nah ini ada dua surat kontrak call sama put. Nah kita karena sebagai penjual seller dan kita trennya naik bullish gitu kita pakainya di put. Nah jadi kita cari, nah ini caranya kadang-kadang kita cari delta, ini delta nggak ada di sini ya. Mungkin coba kita lihat di sini nanti. Nah ini karena kita tadi supportnya di mana? Di 300, 300 tuh di sini. Nah ini di sini 300, nah ini munculnya di sini nih. Muncul dari sini, ini kelihatan ini dia di 300 put, expirednya di September 12 dan ini mana dia? Deltanya 26. Artinya cari delta yang antara 20 sampai 30. Artinya apa? 26% itu nanti harganya akan turun ke 300. Ya sisanya 74% ya enggak gitu. Terus habis itu kita pencet lagi yang S ini. Ini kan bid, bid itu artinya untuk jual, kita beli ini untuk mengecilkan dana. Karena gini, kalau misalnya kita begini, artinya kita sebagai penjual asuransi itu bilang, oh saya akan beli saham koin Anda, entah Anda itu siapapun, sebanyak satu kontrak, ini satu kontrak nih di sini, satu kontrak itu memegang sekitar 100 lembar saham. Jadi ini nilainya dikali 100. Jadi 9,3 kali 100, berarti kan 930 dolar tuh, itu di luar pajak atau di luar ini, sorry, di luar komisi ya. Nah, jadi kalau dalam kontraknya ini dibilang dalam 29 hari dia harga si koin ini tidak menyentuh 300 dolar, berarti saya akan keep 930 dolarnya ini untuk saya. Itulah namanya passive income. Jadi ini benar-benar pasif. Ya pokoknya dia kita tinggal tidur, yang penting dia harganya entah 305, 310, ya, atau dia harus makin naik dia, ya kita tetap keep ininya 930-nya gitu dalam waktu satu bulan, 29 hari. Kalau dia makin naik biasanya akan cepat nilainya untuk menjadi 930 gitu. Jadi otomatis misalnya dalam 2 minggu udah cepet banget naiknya dia, otomatis dia bisa jadi 90 100 dolar gitu ya, itu kita bisa jual, terserah kita. Mau dia 50% lah profitnya atau full, tapi ya kita biasanya sih 80-90% jual aja udah gitu. Nanti kita cari kesempatan lain. Nah, itu returnnya. Jadi dia max returnnya 930 dolar. Break even kalau harganya di 290 gitu.
Ini max loss-nya. Gede banget max loss-nya, kenapa ya? Betul, kenapa? Ini dapat dari mana? Artinya gini, kita kalau misalnya beli di harga 300, ya, harga strike price-nya 300, artinya kita wajib kita membeli harga 300, walaupun nanti harga koinnya ini berubah menjadi 290 pada saat di sini. Nah, disitulah kita loss-nya. Harusnya 300 kali 100 lembar gitu kan, jadi 30.000 US dollar. Tapi karena kita sudah dapat 930, dikurangin lah itu 30.000 US dollar dikurang 930, dapatnya 2896. Jadi tidaknya kita harus bayar 28.960 kalau ya si nilai koinnya di bawah 300. Kan gitu. Makanya kita cari di sini supportnya di mana. Nah, di sini 300 oke ya. Disitulah caranya bagaimana kita melihat kesempatan yang ada. Baru dah kita order, gitu kita order baru beli. Nah, karena ini loss-nya terlalu besar, bagaimana kita caranya buy put dengan jaraknya $5 ya. Nah, kita buy put pencet yang tombol as di sini. Tok. Nah, muncullah di sini. Sekarang kita bisa lihat nih, return-nya cuma $95 per bulan, 29 hari ya. Max loss-nya 403. Ya, artinya kok dari 95 turun jauh banget ya dari 930 karena kita ada membeli namanya kita artinya membeli dengan harga segini. Nah, barulah nanti muncul grafik ini. Ini grafik Interactive Broker sebenarnya nggak begitu bagus ya, jelek menurut saya. Yang bagus itu TDA Ameritrade atau ada namanya Option Strat, itu bagus juga. Option Strat. Nah, jadi ini Option Strat ini dia uh, bagus, ini bagus untuk analisa. Jadi Option Strat ini dia bagus untuk analisa ini option. Jadi bedanya ya sebenarnya itu tadi ya, tidak terlalu nunggu-nunggu gitu, dia trading depan komputer gitu, enggak. Ini namanya ini jurusnya strateginya banyak banget gitu ya. Kita tuh namanya short call, short put sorry, kita menjual. Kita tadi saham koin, nah ini kita klik di sini, koin, terus sorry ini kasih dulu, set, apa banget lah muka-muka gue ya. Oke, di sini, bilang deh. Ya tadi nih harganya 327 kan, kita sell put di tadi mana September 12. Nah, di sini ini kalau expirednya 30 hari, kita di 300 berapa dia? Nah, ini dia. 300 di sell-nya 300 terus buy-nya di 295 strike price-nya. Ini tambahkan add sell sorry buy put. Nah, ini dia. Atau kalau misalnya langsung itu namanya credit spread. Ya, credit spread itu intermediate yang namanya bull put spread. Nah, tinggal klik aja begini, langsung deh muncul. Nah, sekarang ini kita tinggal main-mainin kemana nih. Kita sell-nya di sini, dia minus 1, itu sell, segini dolarnya, terus kita buy di 300. Tapi ini kita coba mundurin ke 295, terus ini ke 3. Nah, jadi kita bisa main-mainin tuh. Nah, segini. Nah, beginilah istilahnya kalau misalnya nanti, nah ini misalnya, ini kan kita udah buat ini selama 30 hari ya. Nah, kita dapat kredit, kredit itu kita dapat duit gitu ya. Kalau kita mau ngeluarin duit namanya debit. Jadi max profitnya ya atau di kredit yang kita dapat tuh segini. Jadi kita bisa lihat nih jalanin ini beriringnya waktu. Nah ini nilai koinnya, terus ini profitnya. Dan kalau misalnya dia turun sampai ke 300, itu udah kita minusnya segitu. Nah ini kalau misalnya waktunya, ini saya geser-geser nih date-nya. Lihat nih perjalanannya. Tuh. Jadi yang hijau itu profitnya ini makin lama makin mundur. Jadi artinya kalau makin naik, kita makin cepat profitnya. Kalau ternyata pada saat expired dia di sini ya kita dapatnya di sekitar 135 max profitnya. Dan ini yang penting juga ini.
margin ini penting. Kenapa? Karena ya kalau kita modalnya kecil ya susah kalau kita sell put. Kenapa? Brokernya akan nolak pasti. Kenapa? Kita butuh dana sekitar ya 30.000 US dollar. Gede banget. Memperkecilnya apa ya? Pakai margin gitu ya. Pakai credit spread ini kita buy dia di sini put supaya dia ininya kecil estimasi ininya. Ini tergantung jaraknya. Kalau misalnya kita buat 1.000 atau 10 tuh, pasti marginnya 1.000. Otomatis kreditnya akan lebih tinggi. Tapi dibandingkan loss-nya, nggak worth it gitu. Jadi artinya kita lebih bagus ya jaraknya 5 aja gitu. Jadi artinya dari sisi persentasenya itu tentu akan lebih maksimal yang di eh, bedanya 5 dolar. Nah, makin lama nih kita putar, 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 akhirnya ya profitnya segini. Artinya kalau misalnya kita jual nih dalam waktu seminggu sebelum expired nih kan, 37 days remaining. Ini kalau misalnya holiday segini ya. Ya kalau harganya dia sekarang di 300 berapa nih? Naik dia 325, 327 aja, tetap dia di sini. Ya kita profitnya 76,71 dolar kalau kita close. Ya artinya sudah hampir 50% dari ini. Biasanya saya lebih suka di 80% lah. 80% di sini itu lebih bagus. Jadi supaya dia ya karena naikin nanti nunggu ini expired itu nggak worth it juga sih. Ya kalau saya lebih bagus 90% itu udah close aja. Nggak ada gunanya nunggu di sini gitu ya. Dah, itu kira-kira. Nah, jadi gitu caranya, nah barulah di sini nanti dana berapa dan semuanya, buy-nya berapa, ada profit loss-nya juga. Nah, ini biasanya saya buka ini stop loss-nya itu kalau misalnya ini jelek banget nih, saya nggak suka nih profit loss-nya di sini, nggak bagus. Eh, Enakan Mumu bagus, sorry, Tiger Broker bagus, Tasty Trade juga bagus. Nah, itu kira-kira tentang apa namanya credit spread. Jadi itu sebenarnya kayak bulanan aja kita tinggal milih atau buka lagi nanti 1 minggu lagi dengan saham yang lain. Kita cari momentum atau cari lokasi atau bukan lokasi ya, cari stok yang paling bagus, ada kesempatan masuk di situ. Jadi tiap bulan tuh kayak begitu terus gitu ya. Oke, cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini udah 22 menit. Mudah-mudahan bisa diskusi. Kalau misalnya like atau mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.